Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-93 di tahun 2026. Puji Tuhan, saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia, Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari saat kita akan merayakan, memperingati kematian Tuhan, pengorban kasih yang sempurna atas kita melalui Via Dolorosa, jalan salib yang telah ditempuh, mengingatkan kita betapa kasihnya begitu besar atas kita. Tanpa penebusan kita berjalan menuju kebinasan. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, melalui renungan pagi ini kita membuka bejana hati kita. Kiranya Allah Roh Kudus membukakan mata rohani kita, melihat kemuliaan kasih Tuhan dalam hidup kita melalui salib Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah salib, jalan menuju kemuliaan. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin kemuliaan, tetapi tidak banyak yang mau melalui proses. Dalam kehidupan rohani, salib selalu mendahului mahkota. Penderitaan mendahului kemenangan, dan pengorbanan mendahului kemuliaan. Yesus sendiri menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan salib. Ia rela dihina, ditolak, disiksa, bahkan mati di kayu salib. Tetapi melaluinya, semuanya itu ia dimuliakan oleh Bapa. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk memikul salib dan mengikuti Kristus. Salib bukan tanda kekalahan, melainkan jalan menuju kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, Yesus menempuh jalan salib sebelum dimuliakan. Sebelum Yesus bangkit dan naik ke surga, ia terlebih dahulu mengalami penderitaan yang besar. Filipi 2 ayat 8 dan 9 menuliskan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus tidak menghindari salib. Ia tahu bahwa salib adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa keselamatan dan kemuliaan. Dari kehidupan Yesus kita belajar bahwa ketaatan seringkali menuntun pada penderitaan. Penderitaan bukan akhir dari segalanya. Dan Tuhan menyediakan kemuliaan setelah kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, salib mengajar kita tentang ketekunan. Setiap orang percaya pasti memiliki salib dalam hidupnya. Pergumulan, air mata, penolakan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, atau masalah keluarga. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan itu sia-sia. Salib yang kita pikul dapat membentuk iman, membentuk karakter dan ketekunan kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ketika kita tetap setia di tengah penderitaan,
kita sedang diproses untuk menerima kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memikul salib adalah tanda mengikut Kristus. Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Sebaliknya, ia berkata bahwa setiap murid harus memikul salib. Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salib berarti tetap setia walau menghadapi tekanan. Tetap hidup benar walau banyak godaan. Tetap mengasihi walau disakiti. Tetap melayani walau lelah. Dan tetap percaya walau belum melihat jawaban Tuhan. Orang yang setia memikul salib akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan menanti orang yang bertahan. Tuhan tidak pernah melupakan air mata, doa, dan kesetiaan anak-anaknya. Akan ada waktunya Tuhan mengangkat, memulihkan, dan memuliakan hidup orang percaya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kemuliaan yang Tuhan sediakan bukan hanya di surga nanti, tetapi juga pemulihan, sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang akan kita alami mulai sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, salib memang berat, tetapi salib bukan akhir cerita. Di balik salib ada kebangkitan. Di balik air mata ada sukacita. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Puji Tuhan. Jangan menyerah ketika kita sedang memikul salib. Tetaplah setia, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Sebab salib adalah jalan menuju kemuliaan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa, kami bersyukur menikmati lawatan firman-Mu pagi ini, Bapa. Tidak ada pilihan lain untuk kami menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan. Harus melalui jalan salib. Tetap bertahan, setia, dan hidup dalam kebenaran. Namun kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah penolong, Roh Kudus yang memampukan kami, bahkan menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini.
Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik usia kelahiran maupun pertambahan usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayanan ini mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara, adalah sukacita kami. Bapak Ibu Saudara dapat berbagi, share kepada keluarga, teman, sahabat, agar mereka juga menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.